ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kita akan membaca hadits yang pertama dari bab yang pertama di sini dari kitab Tauhid. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa atau pengguguran dosa-dosa dengan tauhid. Hadits yang kedua dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannata haqqun wan naru haqqun adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di halaman 26 ya dari buku panduan, siapa saja yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, wahdahu la syarikalah, tidak ada syarikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam, wa ruhum minh, dan ruh darinya, wal jannata haqqun, dia juga meyakini bahwa surga benar adanya, wan naru haqqun, juga neraka adalah benar adanya, adakhalahul jannata, pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, betapapun amalan yang telah dia perbuat. Akhrajah, dikeluarkan oleh keduanya, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, di hadits ini diterangkan tentang biografi sahabatnya, kemudian dijelaskan tentang mufradat, kalimat per kalimat di dalamnya, kemudian diterangkan kandungan global dari hadits, lalu hubungannya dengan bab, serta faidah-faidah yang terkandung di dalam hadits. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kata beliau, Ubadatu ibn Samit huwa Ubadatu ibn Samit ibn Qaisin al-Ansariyu al-Khazrajiyu ahadun nuqabai badriyun mashhurun tufiya sanata 34 min al-hijrah walahu 72 sanah. Kata beliau, Ubadah ibn Samit, ini nama sahabat, banyak dijumpai ya di buku-buku riwayat. Yang beliau adalah Ubadah ibn Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji, dari Bani Khazraj, dari sahabat Al-Ansar, salah seorang tokoh perang Badar yang terkenal. Ya, maksudnya beliau ini
populer ya. Ahadun Nuqaba itu maksudnya Ahadun Nuqaba ini diperhatikan. Ahadun Nuqaba itu ini tiga penjelasan tentang Ubadah bin Samit. An-Nuqaba maksudnya dia termasuk orang-orang yang dipanggil di Bai'atul Aqabah. Itu satu. Terus yang kedua Badriun, dia hadir di perang Badar. Kemudian yang ketiga beliau itu populer, maksudnya beliau dikenal. Ubadah bin Samit itu dikenal. Beliau wafat pada tahun 34 Hijriah dalam usia 72 tahun. Radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam hadits, man syahida an la ilaha illallah. Diterangkan oleh Syekh, syahida an la ilaha illallah. Kata beliau, takallama bihadhil kalimati arifan lima'naha, amilan bimuqtadaha, zahiran wa batinan. Bersaksi la ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat ini dalam keadaan mengerti maknanya dan mengamalkan konsekuensinya secara lahir dan batin. Jadi bersaksi itu bukan sekedar berucap saja, tapi dia mengucapkannya dalam keadaan dia tahu maknanya, diamalkan konsekuensinya. Karena itu datang di tafsir ayat di akhir surah Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang mempersaksikan dengan al-haq. Maksudnya al-haq di situ la ilaha illallah. Dia mempersaksikan la ilaha illallah wa hum ya'lamun. Dan dia dalam keadaan mengetahui. Jadi harus ada syarat. Dia mengetahuinya dan syarat mengamalkan konsekuensinya dari lahir dan batin. Sebab itu maksud dari la ilaha illallah. Dia kalimat ada maknanya, ada konsekuensinya. Ya bukan kalimat diucapkan begitu saja. Baik. Wahdahu la syarikala. Dikatakan di sini la ilaha illallahu la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah, tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Ini tafsir ya dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Itu penafsiran disebutkan secara nas oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dari ahli tafsir di kalangan as-salaf dan disebut oleh para ulama yang lain, dan tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut di kalangan ahli sunnah. Iya. Baik. Wahdahu halun muakkadun lil itsbat. Tapi wahdahu semata itu hal. Hal itu penjelasan tentang kondisi dan keadaan. Penjelasan tentang apa namanya? La ilaha illallah, bahwa wahdahu, Allah itu satu-satunya, munfaridan, yang bersendirian. Jadi ini hal penegasan untuk itsbat, penetapan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah. Hanya yang diibadahi hanyalah Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak syarikat baginya. Dikatakan oleh Syekh di sini ta'kidun lin nafi. Ini menguatkan penafian. Baik, jadi la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu mengandung dua rukun asasi, an-nafyu dan apa? Al-itsbat. Di mana an-nafyunya? La ilaha. Al-itsbatnya di mana? Illallah. Nah, ada wahdahu la syarikalah, dua kalimat. Wahdahu itu memperkuat kandungan illallah. La syarikalahu itu memperkuat kandungan la ilaha. Jelas? Itu maksud dari Syekh di sini. Kemudian
syahadat Muhammadur Rasulullah, kata beliau, wa anna Muhammadan ay syahida anna Muhammadan. Baik, jadi sungguhnya bahwa Nabi Muhammad, yaitu dia bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu. Apa artinya abduhu? Mamlukuhu wa abiduhu. Hamba Allah artinya milik Allah dan yang menyembah Allah, mengibadahi Allah. Iya. Wa rasuluhu, kata beliau, mursiluhu bi syariatihi. Wa rasuluhu, rasulnya maksudnya utusannya yang diutus dengan syariat dari Allah. Diutus dengan syariat. Baik. Ya, kalau seorang rasul itu diutus dengan syariat, itu memang ada ucapan sejumlah dari ahli tafsir. Apakah dengan syariat baru atau syariat melanjutkan Nabi sebelumnya? Iya. Sebab Nabi Harun misalnya, Nabi Harun itu syariatnya sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Dua-duanya rasul ya, dua-duanya rasul. Kemudian dikatakan wa anna Isa ay syahida anna Isa ibn Maryam. Sungguhnya Isa, maksudnya dia bersaksi juga bahwa Isa bin Maryam. Iya. Abdullahi wa rasuluhu, adalah hamba Allah dan Rasulnya, khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara min annahu Allah au ibnullahi au thalithu thalatha. Iya. Jadi mana Abdullahi wa rasuluh berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasara yang menyatakan bahwa Isa adalah Allah atau anak Allah dan atau salah satu dari ilah yang tiga. Itu kan ucapannya orang Nasara itu kesyirikannya tiga ya di pembahasan ilahiyah. Jadi kadang dia katakan bahwa Nabi Isa adalah Allah. Kadang mereka katakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Dan kadang dia katakan bahwa Nabi Isa adalah salah satu dari tiga yang diibadahi. Yang mereka sembah ada tiga. Nabi Isa, Allah, dan ibunya. Jelas ya? Ini semuanya ucapannya orang Nasara. Maha suci Allah dari kedustaan yang mereka ucapkan. Wa kalimatuhu annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun. Kalimatuhu, kalimatnya, bahwa dia menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya, yaitu firmannya kun. Ya. Terjadilah. Kalau kun ya. Ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya berfirman, terjadilah. Maka terjadi apa yang dia inginkan. Baik. Alqaha ila Maryam. Arsala biha Jibrila ilaiha. Wanafakha fiha min ruhihi al-makhluqati bi'idnillahi azza wa jalla. Apa artinya alqaha ila Jibril? Kata beliau yang disampaikan oleh Jibril, yaitu Jibril diutus kepada Maryam. Dengannya maka ruh pilihan milik Allah ditiupkan kepada Maryam dengan seizin Allah. Iya. Ya, kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat yang disampaikan kepada Maryam. Maksudnya bahwa Allah utus kepada Maryam itu Jibril alaihissalam. Lalu Allah perintahkan untuk meniupkan dari ruh di sisi Allah yang diciptakan di sisi Allah dengan izin Allah. Baik. Kemudian waruhun minhu. Ruhun ay anna Isa alaihi salam ruhun minal arwah allati khalaqahu Allahu
ta'ala. Bahwa Nabi Isa itu adalah ruh dari salah satu ruh di antara ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi kata minhu di situ artinya min indihi, dari sisinya. Ya. Ini diperjelas lagi oleh Syekh ya. Minhu ay minhu khalqan wa ijadan. Ka qoulihi ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Kata minhu darinya, yaitu penciptaan dan pengadaannya dari Allah. Jadi dari sisi Allah diciptakan dan diadakan. Itu sama dengan firman Allah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Untuk kalian kami menundukkan apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi seluruhnya darinya, dari Allah. Ya. Itu kata minhu juga, darinya. Darinya maksudnya memang dari Allah. Allah yang menciptakannya dan mengadakannya. Sama dengan Nabi Isa, Allah yang menciptakannya dan mengadakannya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, dan ini dikatakan oleh Syekh, wal jannata haqqun wan naru haqqun. Ay syahida annal jannata wan nara allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi thabitatani la syakka fihima. Maksud dalam hadits bahwa surga adalah benar adanya, neraka benar adanya. Maksudnya bahwa seorang itu dia bersaksi juga bahwa surga dan neraka keduanya adalah telah Allah kabarkan dalam kitabnya benar-benar ada. Dan tidak ada keraguan tentang keberadaan surga dan neraka itu. Iya. Kemudian ada khalaqallahul jannata jawab syarti lima sabaqa min qaulihi syahida ila akhirih. Iya. Itu kan sudah berapa ya kalimatnya? Siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, satu. Bersaksi bahwa Muhammadan abduhu wa rasuluh, dua. Bersaksi bahwa Nabi Isa abduhu wa rasuluhu. Kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ini tiga terkait dengan Nabi Isa. Kalau digabungkan satu ya dihitung tiga. Dan dia mempersaksikan adanya surga, mempersaksikan adanya neraka. Nah itu kan siapa yang bersaksi? Itu syarat ya, syaratnya 5 ini dia penuhi. Apa balasannya? Nah, balasannya di akhir ini. Allah akan masukkan dia ke surga. Allah akan masukkan dia ke surga. Jadi itu merupakan jawaban syarat yang telah berlalu. Yaitu sabda, siapa saja yang bersaksi hingga akhir hadits. Jadi masukkan ke surga ala makana minal amal. Apa artinya ala makana minal amal? Atas apa-apa berupa amalannya, di atas amalan apapun. Ini penerjemahannya tergantung maknanya ya, di penafsiran mana. Jadi ala makana minal amal itu ada dua kemungkinan makna. Al-awwalu, yang pertama, ada khalaqallahul jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunub. Lianna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah. Yang pertama maknanya dia dimasukkan ke dalam surga. Apapun amalannya, walaupun dia kurang. Walaupun ada dosa-dosa misalnya. Karena orang yang bertauhid itu harus masuk surga. Itu mana yang pertama. Apapun dia masuk surga, apapun amalannya. Walaupun banyak dosanya. Misalnya banyak kekurangannya. Jadi itu mana yang pertama. Allah akan masukkan dia ke dalam surga meskipun dia kurang beramal dan memiliki dosa-dosa. Sebab orang yang bertauhid mesti masuk ke dalam surga. Terus mana yang kedua, la makana minal amal ada khalaqallahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amalihi. Allah memasukkan dia ke surga, adapun kedudukannya sesuai dengan amalannya. Itu mana yang kedua. Jadi masuk surga, amalannya di mana? Ya tergantung kedudukannya di mana di surga, tergantung amalan dia.
tergantung amalannya. Amalan ini yang menentukan derajat. Menentukan derajat. Jadi subhanallah ini dua hal dari kemungkinan makna. Iya. Ya kalau diartikan Allah akan memasukkan dia ke dalam sorga. Alamakana minal amal bisa diterjemahkan seperti yang ada ditulis di buku. Itu mana yang pertama? Allah masukkan ke dalam sorga apapun amalan dia. Kalau mana yang kedua itu penerjemahannya Allah akan masukkan dia ke dalam sorga sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Jelas ya? Jadi memang kadang tidak asyik sebenarnya menerjemah itu. So, penerjemah kadang tidak mewakili seluruh makna yang ada di dalam kalimat. Kalau terjemah dalam bahasa Indonesia itu kurang. Di dalam mewakili banyak kata dalam bahasa Arab. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh, sebelum saya lanjut ke situ, ya, itu maksud dimasukkan ke dalam sorga. Masuk ke dalam sorga itu ada dua maknanya. Masuk langsung ke dalam sorga, idkhal fil hal, masuk langsung di kondisi itu. Atau idkhal fil ma'al, atau dia ujungnya mesti masuk sorga. Jadi kalau masuk sorga pasti masuk sorga. Pasti masuk sorga. Apapun amalannya pasti masuk sorga. Tapi ingat bahwa ada orang-orang yang berbuat dosa-dosa itu diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Dan kalau Allah menghendaki dia disiksa lantaran sebagian dosanya, maka dia disiksa di neraka sesuai dengan kadar dosanya saja. Setelah itu pasti dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan kemana? Ke dalam sorga. Jadi di kondisi ini juga dikatakan Allah akan masukkan dia ke dalam sorga. Tapi maksudnya akhirnya dia masuk ke sorga. Akhirnya dia masuk ke sorga. Baik, ini harus dipahami ya dari mana hadits ini. Untuk mengkompromikan dengan hadits-hadits yang lain. Dan supaya seorang itu jangan bergampangan. Oh kalau sudah bagus tauhidnya, dosa itu gak apa-apa. Ya pergi melakukan dosa-dosa besar, waliyadzubillah, dianggap itu ringan aja. Kan kita bertauhid. Ya pasti masuk surga. Betul pasti masuk surga, kapan dia masuk surganya? Langsung atau melalui proses ke neraka dulu. Membersihkan dosa-dosanya baru kemasukan surga. Itu dua kemungkinan. Jadi jangan menyangka sudah aman dia dari neraka. Nah, di situ pentingnya seorang itu takut terhadap dosa-dosa dan kesalahan. Dan itu dari kesempurnaan tauhid. Itu dari kesempurnaan tauhid sebagaimana yang akan datang nanti di pembahasan-pembahasan. Baik, kemudian kata Syekh, akhrajahu ay rawa hadzal hadits al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubi ba'dal Qur'an. Akhrajahu dikeluarkan oleh keduanya, yaitu hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya yang merupakan kitab tersahih setelah Al-Qur'an. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita ada Al-Qur'anul Karim, segala petunjuk di dalamnya. Dan kita ada hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits-hadits Nabi itu dikumpulkan oleh para ulama dari masa ke masa. Dari abad-abad permulaan Islam. Iya. Khususnya dari akhir abad pertama hingga abad kelima. Pengumpulan dan penulisan hadits-hadits dalam buku-buku riwayat-riwayat. Kalau secara bersambung sampai sekarang masih bersambung sanad-sanad periwayatan. Tapi kalau dari sudut riwayat-riwayat itu sudah ada semuanya di dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Nah, di antara buku hadits yang paling sahih itu adalah kitab Al-Bukhari dan Muslim.
Sebab dua buku ini bukan dilihat pada Bukhari dan Muslim yang menulis. Dilihat dari sudut umat itu, khususnya para ulama ahli haditsnya, itu sudah membaca buku itu. Mereka semuanya menerimanya, mengakui akan kesahihannya. Jadi itu kayak kesepakatan di tengah umat. Kecuali beberapa gelintir hadits, ada pembahasan tersendiri antara imam-imam ahli hadits. Dan itu bukan konsumsi orang-orang umum. Itu konsumsi orang-orang yang punya keahlian khusus di bidang hadits. Tapi secara umum ini buku kalau sudah dibilang Bukhari dan Muslim, orang nggak bertanya lagi. Sebab kesepakatan ulama dari masa ke masa itu menerima ya. Jelas ya, makanya dikatakan oleh Syekh di sini, kitab tersahih setelah Al-Quran. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Menurut kesepakatan ulama. Jangan bertanya apa dalilnya dari Nabi. Bahwa hadits riwayat Bukhari dan Muslim pasti sahih. Mana dalilnya dari Al-Quran? Dari hadits? Ya. Kan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam hadits Nabi. Kalau begitu bukan bagian dari syariat Islam. Nah, ini ada juga makhluk-makhluk ajib yang berpikiran seperti itu. Jelas ya? Baik. Jadi di dalam Al-Quran itu ada disebut kesepakatan. Umat Islam ini tidak mungkin berkumpul di atas hal yang keliru. Kalau mereka bersepakat dari masa ke masa semuanya keliru. Dan kalau mereka berkumpul di atas, bersepakat atas sesuatu itu pasti bagian dari agama. Ada sumbernya dari agama. Jelas ya? Makanya dari sudut periwayatan, itu jelas riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi kalau orang mengerti hadits itu. Baca sanad-sanadnya Bukhari dan Muslim itu senang sekali hati orang. Senang sekali kita membaca sanad-sanad itu. Pada sebagian hal kadang seakan-akan tidak ada tirai antara kita dengan Nabi kecuali sanad-sanad itu saja. Itu karena memang ada hal yang dimaklumi di kalangan ahlinya di situ. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadits. Mana global untuk hadits? Kata Syekh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadl at-tauhid wa syarafah. Anna man nataqa bi syahadataini arifan lima'nahuma amilan bimuqtadahu zahiran wa batinan wa tajannaba al-ifrat wa at-tafrid fi haqqin nabiyyin al-karimaini Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam faqarra lahu bir risalah wa ubudiyatihima lillah wa annahu laysa lahum syai'un min khasa'isir rububiyyah wa yaqana bil jannati wan nar anna ma'alahu ilal jannah wa in sadara minhu ma'asin duna syirk. Iya. Wa in sadara minhu ma'asin duna asyirk. Kata Syekh, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam rangka menerangkan keutamaan dan kemuliaan tauhid. Bahwa orang yang mengucapkan syahadatain, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dalam keadaan mengerti maknanya dan mengamalkan konsekuensinya secara lahir dan batin, dan menjauhi sikap berlebih-lebihan. Jadi berlebihan itu tidak ada padanya. Demikian pula meremehkan. Ya, berlebihan dan meremehkan siapa? Hak dua nabi yang mulia, itu Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mengakui kerasulan mereka berdua, bahwa dua-duanya rasul, tapi diakui juga bahwa keduanya adalah hamba Allah. Ya. Akui bahwa keduanya adalah hamba Allah. Kita akan terangkan nanti ya sudut pembahasan di sini. Kemudian dan meyakini bahwa keduanya tidak memiliki sedikit pun kekhususan dari sifat rububiyah. Yang keduanya adalah hamba, namanya hamba ya dicipta. Tidak punya kekhususan rububiyah, bukan yang mencipta, bukan yang memberi rezeki, bukan yang menghidupkan dan mematikan. Bukan pula yang diibadahi. Jelas ya? Yang diibadahi itu hanya Allah semata. Sebagaimana
rububiyah yang bersendirian di dalam mencipta, menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaqana bil jannati wan nar, dan dia juga yakin serta meyakini keberadaan sorga dan neraka. Kata Syekh anna ma'alahu ilal jannah. Hadits ini menunjukkan bahwa tempat kembalinya adalah sorga. Jadi akhirnya adalah sorga. Baik. Jadi ada khalahu, saya sebut tadi ada dua makna. Apa tadi? Idkhalun fil hal dan idkhalun fil ma'al. Ya, ada khalahu dimasukkan saat itu juga. Kalau dia muwahhid, bagus, bersegera dalam kewajiban, menjalankan segala perintah, meninggalkan larangan, itu pasti langsung masuk. Atau idkhalun fil hal, dimasukkan di masa mendatang, atau akhirnya masuk ke dalam apa? Ke dalam sorga. Nah, ini untuk orang yang bertauhid tapi dia punya dosa-dosa, masalah-masalah yang harus dibersihkan. Ya, kalau Allah menghendaki dia disiksa dulu dalam neraka, setelah itu dia dikeluarkan masuk ke dalam sorga. Akhirnya masuk ke mana? Ke sorga. Itu maksudnya fil ma'al. Idkhalun fil ma'al. Baik. Kata beliau munasabatul hadits lil bab. Iya. Hubungan antara hadits dan bab. Anna fihi bayanan li fadli tauhid wa annahu sababun li dukhulil jannah wa takfirud dunub. Kata beliau bahwa dalam hadits di atas terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid adalah sebab masuk ke dalam sorga dan penghapusan dosa-dosa. Ini maksud dibawakannya hadits ini. Penegasannya bahwa tauhid itu adalah sebab yang memasukkan ke sorga dan sebab yang menghapus dosa-dosa. Jadi dia masuk sorga apapun amalan dia kerjakan pun ada dosanya. Nah tauhidnya itu menggugurkan apa? Menggugurkan dosa-dosa. Dari kehebatan tauhid. Makanya kalau ada yang bertanya, iya, kenapa saya kadang jatuh di dalam dosa, bergampangan dengan dosa, atau bagaimana cara menghindarinya? Salah satu obatnya dia perdalam tentang tauhidnya. Sebab tauhid itu adalah penggugur dosa. Dan tauhid itu membuka jalan untuk seorang hamba istiqamah di atas perintah Allah, sehingga dia jauh dari apa? Jauh dari dosa-dosa. Nah, seorang semakin sempurna dia di dalam mentahqiq tauhid, semakin bagus, maka akan semakin lengkap dari sebab-sebab istiqamahnya. Semakin lengkap dari sebab-sebab istiqamah dia. Dan itu karamah bagi seorang muslim. Iya. Disebut karamah ya, lebih hebat dari karamah. Dia sholat di atas angin. Sholat di atas air. Ya, itu karamah maknawi namanya. Hamba itu diberi jalan untuk bisa istiqamah, itu karamah dari Allah. Itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Nah, itu sebabnya adalah tauhid. Seorang mempelajarinya dengan baik, dengan benar. Iya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang berbangga-bangga dengan karamah ya, dia dapat begini, bisa sholat di atas air, sholat di atas angin. Tapi bukan orang yang bertauhid, nah itu bukan karamah itu. Dia pelihara syaitan atau dia pelihara jin atau dia pelihara. Itu kan aneh-aneh namanya. Hal yang di luar kebiasaan. Orang sholat di atas air misalnya, di atas angin, itu kan sesuatu yang di luar kewajaran. Suatu yang di luar kewajaran seperti itu bisa berasal dari Allah dan bisa berasal dari syaitan. Ya. Dajjal saja dia bisa menghidupkan dan mematikan orang. Punya sorga dan punya neraka bersama dia kemana-mana. Ini Dajjal. Jadi jangan bilang Dajjal ini wali, punya karamah. Jelas ya? Baik.
Ini kekeliruan ya banyak orang. Sekarang ini masalahnya itu tidak mau belajar. Ya, kalau bicara masalah ilmu kurang semangat. Tapi untuk mengajak manusia harus ada daya tarik tertentu. Ya caranya seperti itu. Carilah karoma-karoma. Wali itu tidak menunjukkan karomanya, dia sembunyikan kalau dia wali. Jelas ya? Nah, kalau dia misalnya wali Allah, nah itu pasti dia taat kepada Allah. Terus wali Allah itu tidak mesti tampak pada dia karoma. Tidak mesti tampak. Karoma itu kadang diberikan seorang untuk membantunya, menguatkannya. Jelas ya? Karena itu Abu Bakar Siddiq itu karomanya, cerita tentang karomanya itu sedikit. Lebih banyak pada Umar. Tapi bukan menunjukkan Umar lebih utama daripada Abu Bakar Siddiq. Banyak dari tabi'in punya karoma, ya, melebihi sebagian sahabat. Tapi bukan artinya tabi'in lebih utama dari sahabat. Itu tidak ada ceritanya. Sahabat pasti lebih utama dari tabi'in. Jelas ya? Baik. Jadi itu kaidah pokok di dalam beragama. Indah beragama itu. Agama itu seorang mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Itu yang dilihat. Bukan masalah apa namanya, dia punya karomah, apalagi karomahnya khurafat semua. Ya, cerita-cerita dongeng. Orang gila saja punya karomah. Itu tidak masuk akal ya. Baik. Kemudian di akhir dikatakan ma yustafadu minal hadith. Faedah yang dipetik dari hadith. Faedah hadith. Kata beliau anna fihi bayanan li fadli tauhid wa annahu sababun lidukhulil jannah wa takfirud dzunub. Baik, ma yustafadu minal hadith. Yang pertama fadlu tauhid wa anna Allah yukaffiru bihi dzunub. Keutamaan tauhid dan bahwa sungguhnya Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya dengan sebab tauhidnya. Iya. Makanya tauhid itu selalu dihadirkan, diulangi, dipertajam memahaminya, lebih diresapi dalam hati, diamalkan konsekuensinya. Itu semuanya dari penggugur dosa-dosa. Ya. Karena itu memang nikmat seorang kenal sunnah itu luar biasa. Orang kenal sunnah. Dia kenal halako-halako yang mengkaji tauhid. Itu dari sorga-sorga dunia. Sebab di dalamnya itu banyak kebaikan termasuk dalam bentuk menghapuskan dosa-dosa. Sebab tauhidnya semakin dia bagus, semakin dia lewat pembahasan, membersihkan hatinya, maka itu berpengaruh di dalam kehidupannya. Berpengaruh kepada hamba itu. Cuman perlu kesabaran di masa sekarang. Perlu kesabaran untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, kemudian perlu ketekunan. Ya, ketekunan. Jangan semangat kalau dia lagi ini saja, lagi angin bagus. Ya, kalau lagi pasang surut, tidak pernah muncul. Nah, itu enggak benar ya, tapi seorang itu istiqamah. Istiqamah. Iya. Jadi kalau sedemikian indah tauhid ini, itu pasti akan dimusuhi oleh seluruh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kalau dia syaitan, itu pasti akan memusuhi. Sebab ini hal yang paling baik untuk hamba. Yang paling menjamin kebaikannya. Ini menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang kedua kata beliau, sa'atu fadli tauhid wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya keutamaan dan kebaikan Allah. Ya, luasnya keutamaan tauhid dan luasnya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi luar biasa ya kalau dicermati ini itu betul-betul indah sekali. Makanya itu orang yang selalu belajar tauhid itu artinya apa? Dia mendidik dirinya untuk pandai mensyukuri nikmat. Sebab dia tahu luasnya keutamaan Allah. Dan banyaknya keutamaan di dalam bertauhid itu. Iya. Makanya dia senang sekali mengkaji, mendengarkan. Kalau dia bicara apa saja ada hubungannya dengan tauhid.
Selalu dia ingat ke sana. Itu jiwanya orang-orang yang bertauhid seperti itu. Jelas ya? Sebab seorang itu kalau dia cinta sesuatu, ya pasti pikirannya ke situ aja. Pikirannya ke situ. Jelas ya? Sama kalau ada orang punya hobi di dunia, hobinya apa? Kalau dia cerita itu aja, contohnya di seputar situ aja. Kalau dia punya hobi di situ. Misalnya ada orang punya hobi mancing. Nanti apa-apa begitu kasih contoh, mancing aja dia kasih contoh. Sebab memang dia alamnya di situ, pikirannya di situ. Ya. Nah, sama kalau dia kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada tauhid. Dia bicara apa saja pasti dia hubungkan ke sana. Dihubungkan ke sana. Dan itu akan kelihatan. Makanya orang yang berdakwah kepada tauhid itu tidak bisa sekedar pengakuan saya. Oh saya ahli sunnah, mengajak kepada tauhid juga. Ya apa yang kamu ajarkan dari tauhid? Itu harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan dari pembicaraannya, itu namanya perbuatannya mendustakan ucapannya. Jelasnya sebab orang yang bertauhid itu perbuatannya, dakwanya, apa yang dia ucapkan, apa yang diajarkan, itu pasti selalu dia hubungkan. Dia bahas apa saja. Termasuk bahas masalah perekonomian, masalah muamalah, masalah nikah, masalah. Ada hubungannya semua dengan tauhid, ada nilai ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu keindahan orang yang bertauhid. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, wujub tajannubil ifrati wat tafriti fi haqqil anbiya'i was salihin. Fala najhadu fadlahum wala naglu fihim fanasrif lahum syai'an minal ibadah kama yaf'alu ba'dul juhali wad dullal. Kata beliau, kewajiban menjauhi sikap berlebih-lebihan dan meremehkan hak para nabi dan orang-orang salih. Maka kita tidak boleh mengingkari keutamaan mereka, tidak pula berlebih-lebihan terhadap mereka sampai memalingkan suatu ibadah kepada mereka atau memberikan ibadah kepada mereka. Seperti perbuatan sebagian orang-orang bodoh dan sesat. Nah, di sini penjelasan tidak boleh ifrat. Ifrat itu berlebihan, gulu, ekstrim. Dan tidak boleh pula tafrid. Tidak boleh menyepelehkan, meremehkan. Ada yang gulu, radikal, ekstrim, lakukan terorisme. Ada yang sebaliknya, meremehkan. Ya, seperti kaum liberal yang menolak agama, kadang naudzubillah keluar dari mereka kekafiran. Iya. Saya muslim, tapi saya tidak meyakini syariat Islam. Ada juga yang percaya sama tuyul-tuyul yang seperti ini. Nah, ini subhanallah akal terbalik. Gimana caranya? Saya muslim, tapi saya kafir. Tapi bahasanya itu cantik. Itulah kaum munafikin. Kaum munafikin itu memang disebut dalam Al-Quran bagus bicaranya. Ya, lahnul qaulnya itu mengesankan retorikanya. Ya kalau tidak punya seperti itu ya tidak diingatkan. Karena itu kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu ala ummati munafikun alimul lisan. Yang saya paling khawatirkan terhadap umatku, munafik jago berbicara. Bagus kalau dia bicara. Itu menipu orang. Jelas ya? Baik. Jadi ini ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan. Umat Islam itu tidak seperti itu. Itu dasarnya Nabi saya ditetapkan dua sifat. Hamba Allah dan Rasulnya. Dua kata. Hamba, ini bantahan untuk orang yang ekstrim kepada Nabi. Menyembah Nabi. Berdoa kepada Nabi. Ini ekstrim semuanya. Sebab Nabi itu hamba. Disebut oleh Allah. Hamba itu tidak punya hak-hak seperti itu. Hamba itu dia juga makhluk Allah. Dia juga beribadah kepada Allah. Hamba itu bukan orang yang diibadahi. Bukan tempat bermohon dan berdoa. Jelas ya, itu nama konsekuensi hamba. Nah, kata Rasul, ini bantahan untuk orang yang menyepelekan. Ya betul manusia biasa. Tapi dia diberi oleh Allah kekhususan. Ada kewajiban kita dengar dan taat pada perintahnya. Meyakini dan mengimani apa yang dia beritakan. Itu seorang
Rasul. Nah, umat Islam ini pertengahan. Nah, itu garis pertengahan namanya. Namanya moderat itu. Kalau sekarang moderat ya senat perutnya aja. Apa yang dibilang moderat itu moderat. Tidak ada ukurannya. Ya. Jadi saya bilang moderat, hargai pendapat orang. Dia sendiri tidak menghargai pendapat orang. Definisi moderat saja definisi dia senat perutnya. Dia mau paksakan definisi dia untuk orang lain. Ya apa bedanya saya dengan kamu? Saya juga bisa bikin definisi. Ya kamu punya pendapat, saya juga punya pendapat. Hargai pendapat saya. Kan begitu harusnya. Tapi ini tidak, yang beda pendapat radikal. Ya. Ini keliru ya. Kalau mau tahu moderat, nah itu harus timbangannya, ada rujukannya. Kalau kita bicara agama ini rujukannya ada. Al-Quran dan Sunnah dan ada yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Makanya ciri-ciri radikal itu gampang sekali ciri-ciri radikal. Mudah sekali. Gimana enggak kelihatan ini? Ya. Bagaimana cara enggak kelihatan? Enggak mungkin orang itu radikal enggak kelihatan. Ya. Ya kalau ukurannya cuma ngaku-ngaku, oh kami cinta NKRI. Ya semuanya bisa ngaku. Ya, bisa ngaku. Jelas ya? Dia bisa masuk kemanapun dengan kata itu. Yang dilihat itu di perbuatan. Itu yang dilihat. Makanya ada kesepakatan ulama, itu dimaklumi. Misalnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh menasihati pemerintah terang-terangan di atas mimbar. Jelas ya? Kemudian terkait dengan masalah hukum-hukum, itu tidak boleh ada menghakim sendiri. Itu disepakati oleh para ulama. Penegakan hukum-hukum itu di tangan pemerintah. Iya. Ini diantara bentuk kesepakatan. Orang yang menyelisihinya itu disebut radikal namanya. Keluar dari menyelisihinya ke kanan maupun di kiri. Ini radikal dua-duanya. Radikal kanan ataupun radikal apa? Kiri. Ya. Itu gampang mengukurnya itu. Gampang untuk mengukurnya. Ya timbangan itu kalau umat Islam itu dia perlu akal bulus sebagian orang belakangan. Mereka sudah ada timbangan-timbangannya. Ini seperti hadits ini saja. Masya Allah ya kalimatnya ringkas. Hamba Allah dan Rasulnya. Dua kalimat menyeimbang. Ya, hamba bantahan terhadap orang yang ekstrim. Kata hamba. Kata Rasul bantahan terhadap orang yang menyepelekan. Baik. Kemudian yang keempat. Anna aqidat at-tauhid. Tukhalifu jami'al milal kufriyah. Minal Yahudi wan Nasara. Wal wathaniyin wad dahriyin. Bahwa akidah tauhid menyelisih semua agama kekafiran. Baik Yahudi, Nasara, penyembah berhala maupun Dahriyah. Dahriyah ini dia tidak meyakini adanya Tuhan. Iya. Baik. Jadi akidah tauhid itu menyelisih seluruh hal itu. Akidah tauhid itu di dalamnya pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menetapkan segala jenis tauhid untuk Allah. Kemudian yang terakhir, anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid tidak kekal di dalam neraka. Ya, dan ini dari keutamaan tauhid ya, karena pelaku maksiat kalau sepanjang dia bertauhid, maka pelaku maksiat itu dibawa kehendak Allah. Pelaku maksiat dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Allah berkehendak, walaupun dia punya dosa besar banyak, dia dimaafkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ya tergantung dari apa? Kadar tauhidnya. Ya, tauhid itu semakin bagus, itu pasti akan semakin besar di dalam menggugurkan dosa. Ya, itu harus dipahami di situ. Kayaknya kadang orang, Masya Allah ya, berpikir, oh kita harus cari sebab-sebab menggugurkan dosa. Oh banyak sholat, banyak bersedekah, banyak puasa. Betul, itu sebab-sebab penggugur dosa. Tapi lupa bahwa tauhid sebab terbesar di dalam apa? Menggugurkan dosa. Dia duduk saja belajar tauhid, mungkin banyak dosa-dosa yang gugur di majelis itu. Pada saat dia belajar. Sebab itu membentuk hatinya
keyakinannya, keikhlasannya, kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan kita semua di atas tauhid dan memberi hidayah untuk kita semua di atas sunnah. Wallahu taala alam.